Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengisi aplikasi input data suhu tubuh peserta didik selama pembelajaran tatap muka. Nah, langsung aja biar cepat. Kita buka Chrome atau Firefox. Pokoknya browser yang lain juga bisa. Nah, kita ketik dehar.my.id. Kita download dulu aplikasinya. Udah, kita pilih aplikasi, kita arahkan mouse, kemudian ke bawah aplikasi data suhu tubuh. Kemudian kita klik. Nah, ini ada link downloadnya di bawah. Klik download. Dia mendownload. Nah, tampilkan dalam folder. Nah, ya, ini udah jadi ya aplikasinya. Kita tutup aja dulu. Nah, inilah aplikasi yang kita download tadi. Nah, jangan langsung diisi di sini. Kita copy aja dulu. Kita copy. Nah, dalam artian maksudnya aplikasi yang asli ini nggak kita ganggu-gugat. Misalnya terjadi error atau apa, ada cadangan kita. Nah, itulah fungsinya. Jadi kita copy dulu. Nah, yang di copy inilah baru kita isi, baru kita buka. Oke, setelah terbuka, kita enable editing. Kita aktifkan editnya. Enable content, aktifkan kontennya. Ini tutup aja. Kalau mau dibaca silakan dibaca, mau tutup silakan ditutup. Nah, setelah terbuka ini, terbuka set home. Home ini data sekolah kita ya. Tulis nama sekolahnya apa, huruf besar semua. Nama kepala sekolahnya huruf besar semua. NIP kepala sekolahnya ditulis. Kemudian nama kabupatennya apa, kalau dia tinggal di Kota Madia seperti Pematang Siantar, Sibolga, Tebing Tinggi. Nah, itu ditulis nama Kota Madianya ya, atau kalau dia kabupaten tulis kabupatennya, misalnya Humbangan Sendutan. Nah, kemudian harinya hari apa? Misalnya kita data hari Senin, tanggal berapa? 13 September 2021. Nah, setelah selesai ini, barulah kita menuju ke input data. Nah, input data misalnya kita inputlah datanya, misalnya namanya Andi, jenis kelamin laki-laki, kelas 2, suhu tubuhnya 34, kita simpan. Kemudian ada lagi namanya Aisyah, jenis kelamin perempuan, kelas 6, suhu tubuhnya 33, simpan. Kemudian ada lagi namanya Rani, jenis kelamin perempuan, misalnya kelas 4, suhu tubuhnya 35, kita simpan. Nah, di sini masuk ke data dia. Ini inputnya, ini masuk ke data. Nah, di sini. Nah, ini kan nggak berturut ya. Misalnya nanti kan banyak itu nama-nama yang nggak berturut ya, nggak sesuai abjad. Kemudian juga kelasnya kan berantakan ya. Nah, untuk mengurutkan nama dan kelasnya, agar nama-nama peserta didik berurutan sesuai abjad dan kelas terendah, maka klik dulu urutkan nama, kemudian urutkan kelas. Nah, jangan dibalik ya, jangan kelas dulu baru nama, tapi nama dulu baru kelas. Kita urutkan nama dulu. Kalau terjadi seperti ini, kita unprotect dulu ya. Caranya klik kanan di data, unprotect set, kemudian masukkan dehar.my.id, dehar.my.id. Oke. Nah, baru kita klik.
urutkan nama, urutkan kelas. Nah, jadi dia kelasnya berturut. Nah, begitu. Jangan urutkan kelas baru urutkan nama, tapi urutkan nama, urutkan kelas. Nah, kalau sudah selesai diurutkan, jangan lupa diprotek. Kenapa? Biar supaya tidak terklik kita atau salah klik nanti terganggu ya. Di protek lagi, protek set. Masukkan itu dehar my.id. Oke kan? Masukkan lagi dehar.my.id. Nah, jadi ketika ini nggak bisa misalnya salah klik pun di daerah sini, nah ini nggak terganggu gitu. Ini kan udah ada ya. Nah, ini nggak bisa diklik. Jadi data kita aman, itu maksudnya. Unprotect kan pelindung, dilindungi. Nah, baru kalau mau di print, kita apa aja? Dan ini yang kosong ini jangan di checklist. Nah, jadi otomatis dia data yang kosong hilang. Baru tinjau hasil printnya nanti. Nah, inilah hasil printnya nanti. Nah, baru klik ini kalau mau ngeprint. Kita cetak. Tampilkan yang lengkap, checklist. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kalau mau mengedit data? Bisa. Kalau mengedit data, kita harus cari namanya dulu. Kalau nama nggak bisa diedit ya. Yang bisa diedit jenis kelamin, kelas, dan suhu tubuh. Misalnya kita mau mengedit Andi. Kita cari dulu Andi L234. Andi L234 derajat. Kita mau edit, rupanya dia bukan kelas 2 misalnya. Rupanya dia kelas 1. Kita klik aja kelas 1, baru simpan. Nah, otomatis berubah. Nah, Andi jenis kelamin L, kelas 1. Gitu ya. Tapi kalau kita ngerubah nama nggak bisa. Kalau ngedit namanya nggak bisa, karena kan kata kuncinya yang dicari itu nama. Nah, bagaimana kalau misalnya namanya ada yang salah, misalnya Aisyah, lupa kita memasukkan misalnya, contohnya gini lah ya. Kita input lagi misalnya Ahmad Sirek misalnya. Jenis kelamin kelas 1, suhu tubuh 34. Ahmad Sirek. Rupanya seharusnya Siregar kok Sirek kan gitu. Mau kita edit namanya ini udah nggak bisa. Kita harus input baru. Ahmad Siregar. Jenis kelamin L, kelas 1, suhu tubuhnya 35. Nah, harus input baru. Nah, jadi Ahmad Sireknya ini bisa nggak dihapus? Bisa. Nah, seperti tadi juga Ahmad Sirek. Kita cari. Nah, baru kita hapus. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Yes. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita unprotect dulu datanya. Unprotect. Passwordnya tadi dehar.my.id. Ya, baru kembali ke input tadi, cari. Nah, ini kan udah cari, baru hapus. Yes. Otomatis Ahmad Sirek terhapus. Nah, baru kalau udah selesai jangan lupa di protect lagi ya. dehar.my.id. Masukkan lagi passwordnya dehar.my.id, dehar.my.id. Oke kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau di print bisa di print, dikeluarin. Nah, gampang. Jadi
tutorialnya saya percepat aja ya. Nah, setelah ini udah selesai. Nah, kita simpan, kita tutup. Nah, buat aja tanggal suhu tubuh tanggal 13 September. Entah, terserah lah, entah apa mau dibuat. Nah, tanggal 14 gitu juga, di copy, pastekan, paste ya, baru buatlah suhu tubuh tanggal 14 September 2021. Nah, yang ini kita edit, jadi file aslinya, aplikasi aslinya tidak diganggu gugat. Nah, seperti itulah kira-kira cara mengaplikasikan aplikasi data suhu tubuh yang saya buat. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada kekurangan, tolong masukannya yang membangun. Kontak saya udah ada. Kontak saya lengkap di aplikasi udah ada. Misalnya kalau ada yang kurang jelas juga bisa langsung di WA ataupun di komen di bawah ya di YouTube saya. Nah, kontak saya ada di sini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.